Elemen masyarakat sipil mulai dari kalangan buruh, mahasiswa hingga aktivis menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di depan kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat. Demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial usai DPR bermanuver mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diketok palu pada Selasa siang. Banyaknya massa peserta aksi membuat arus lalu lintas di depan DPR dialihkan. Aparat kepolisian bersiaga di depan dengan melakukan barikade pengamanan melalui pagar beton dan mobil kendaraan taktis. Pemirsa, sejumlah komika ikut turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Senayan Jakarta untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang juga dikenal sebagai Gerakan Peringatan Darurat Indonesia. Beberapa komika terlihat hadir dan bersiap mengikuti aksi demonstrasi. Di antaranya Mamat Al-Katiri, Rispo Bintang Emon, Abdur Arsyad, Ari Kriting, Abdel Ahrian, Rigen Rakelna, dan lainnya. Rombongan komika tersebut terlihat kompak memakai setelan berwarna hitam. Para komika ini hadir untuk menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat panja balik DPR pada Rabu kemarin yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bapak yang ada di dalam ini. Jangan nunjuk sini. Enggak, ke sana ya. Jadi kita datang tidak untuk siapa-siapa, atas dasar diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita datang juga untuk masa depan kami sendiri dan masa depan seluruh warga negara Indonesia. Tidak untuk atas nama siapapun, untuk mewakilkan apapun. Tapi memang anak-anak juga dari reformasi di korupsi dulu juga turun. Kami dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, dirubah-rubah, belok-beloknya gampang banget, cepat banget rapat mereka gitu. Ya, kalau saya kesini karena tujuannya ingin mengawal keputusan MK biar nggak diganggu gugat, itu aja sih. Karena saya ngerasa ada yang tidak janggal ini, apalagi ada yang tidak janggal? Ya, oh, jadi kayaknya keputusan MK ini menurut saya pribadi adalah yang terbaik. Nah, ini harus kita pertahankan, harus kita kawal sampai kapanpun, karena sebentar lagi juga akan pilkada ya. Saya agak sedikit kecewa ketika pilkada itu seolah-olah kalau saya lihat di berita, di media sosial, di mana-mana kayak jadi permainan aja gitu. Pemirsa, selain komika dan sejumlah tokoh politik pada demo penolakan RUU Pilkada di depan gedung DPR Jakarta, juga terlihat sejumlah publik figur, di antaranya aktor Reza Rahadian yang hadir dan berorasi bersama massa. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua. Teman-teman semua, semoga masih tetap. Aktor Reza Rahadian juga terlihat dalam demo penolakan RUU Pilkada di depan gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Selain membersamai massa, Reza juga terlihat naik ke atas mobil orasi atau mobil komando untuk mengutarakan keresahannya. Di atas mobil orasi, Reza mengatakan bahwa sebelumnya dirinya tidak ingin mencampuri urusan politik. Meski demikian, Reza mengaku dirinya resah menanggapi isu DPR yang akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman disoraki saat menghampiri massa peserta aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat. Habibur Rahman mendatangi massa aksi unjuk rasa yang tengah berorasi menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Politisi Partai Gerindra tersebut naik ke atas mobil komando untuk menyapa massa. Namun, kemunculan Habibur Rahman justru mendapat penolakan dari peserta aksi. Mereka menyoraki Habibur Rahman, bahkan sejumlah peserta aksi juga melempar botol ke arah mobil komando.
Masa tak terima kehadiran Habibur Rahman di tengah para demonstran. Tadi kami dari pimpinan Balek bersama Pak Wihadi dan juga Pak Habib dan juga teman-teman yang lain menemui massa dan kami menyampaikan informasi bahwa hari ini tidak ada rapat paripurna yang mengesahkan Undang-Undang Pilkada karena paripurna tadi tidak terlaksana. Jadi sampai hari ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada. Oke. Ya. Tadi kena lempar beberapa kali, itu resiko wakil rakyat. Ya. Dulu kita juga yang demo di depan ya. Ya, betul. Kita juga tukang lempar-lempar, sekarang nggak apa-apa. Bang, Ya. tadi Pak Intinya aspirasi masyarakat kami perjuangkan. Oke? Oke, setuju. Oke. Ya. Setuju. Tidak ada. Tidak ada pengesahan. Tidak, hari ini tidak ada pengesahan. Pihak istana menanggapi situasi politik nasional terkini terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Istana berharap semua pihak bisa menjalankan demokrasi dan tetap memikirkan kepentingan umum. Hari ini kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai memainkan peran mereka dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang, dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi ya. Jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar ya. Tadi DPR sudah menyatakan ya pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik dengan memikirkan kepentingan umum. Kita berharap semuanya menghindari disinformasi, menghindari fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik, misalnya kekerasan atau kericuhan. Bagaimanapun kondusivitas harus tetap kita jaga ya. Ketenangan harus tetap kita jaga supaya juga masyarakat hidupnya tenang dan roda perekonomian tidak terganggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan kami Bayu Pradana yang saat ini berada di depan gedung DPR RI. Selamat sore. Bayu, seperti apa situasi sore hari ini? Apakah massa masih berkumpul di depan gedung DPR? Davi, saya kurang bisa mendengar suara Anda dengan jelas karena sampai saat ini massa masih terus melontarkan
orasi-orasi mereka dari atas mobil orasi. Namun saya akan bercerita kepada Anda dan juga pemirsa Davi dan juga pemirsa bagaimana suasana terkini di gedung DPR. Saya saat ini berada atau melaporkan langsung dari depan gedung DPR, bertepatan dari gerbang. Benar-benar depan gerbang yang Anda saksikan di belakang saya ini adalah gerbang gedung DPR salah satunya, yang mana sampai sore ini adalah pukul 5, ini masih dipenuhi oleh massa yang mayoritas merupakan adalah mahasiswa dari berbagai universitas. Mereka masih terus melontarkan aspirasi-aspirasi mereka, lalu juga berorasi di atas mobil orasi. Di antaranya mereka mengatakan bahwa mereka mau memasuki ke dalam lingkungan gedung DPR Senayan, Jakarta. Memang beberapa waktu yang lalu juga kami sempat berbincang sedikit dengan massa yang merupakan mahasiswa ini, di mana mereka ini ternyata mereka sempat dipukul mundur dari beberapa sisi yang ada di kompleks DPR Senayan. Di antaranya kalau Anda lihat di layar kaca Anda, ada di sisi kanan ada pintu kecil di sana. Pada tadi petugas sempat memukul mundur massa, dan kemudian tentu mereka masih bersikukuh untuk mau masuk ke dalam untuk nantinya meminta agar DPR ini bisa menghargai keputusan MK seperti yang beberapa waktu lalu MK sudah katakan kepada publik. Demikian Davi dan juga pemirsa. Saya sampai di sini tadi sekitar 30 menit. Dan saya berangkat dari belakang sisi gedung DPR, di belakang juga sama, sampai saat tiba tadi masih banyak sekali massa yang mayoritas merupakan mahasiswa masih berada di sekeliling kompleks gedung DPR Senayan, Jakarta. Lalu saya harus berjalan melewati sisi samping atau Senayan Park, pemirsa, di mana di sana tadi juga masih ada banyak sekali mahasiswa yang memang sudah bergerak menuju ke arah belakang. Saya kurang mengetahui jelas sebenarnya apakah memang mereka ini sudah kembali ke asal atau mereka justru berpindah ke sisi belakang. Namun yang jelas pemirsa, massa yang ada di sini juga ini sudah tadi mengatakan dalam mobil komando bahwa mereka ini akan masuk ke dalam bagaimanapun caranya. Dan pemirsa, saya akan mengajak juru kamera Oki untuk kita melihat bersama-sama seperti apa kondisi terkini di tempat saya berada saat ini. Kalau Anda lihat di belakang saya, di belakang sana, ini adalah salah satu gerbang gedung DPR. Anda melihat ada asap di dalam sana. Ini memang karena beberapa waktu yang lalu para mahasiswa ini telah membakar ban yang ada di dalam gedung DPR. Anda juga bisa melihat ada pergerakan massa bersama juru kamera Oki. Kita lihat bersama-sama pergerakan massa yang lagi-lagi mayoritas adalah mahasiswa. Ini bergerak menuju dari arah belakang sana menuju ke arah Selipi sebelah sana, di mana ini mereka memang tadi dalam mobil komando mereka mengatakan mereka akan maju ke dalam. Mereka akan masuk melewati sisi kanan yang ada di sebelah sana. Dan mungkin informasi tambahan bagi Anda dan juga Davi, sejak beberapa waktu yang lalu memang beberapa upaya telah dilakukan oleh massa dalam aksi ini, di mana mereka tadi diantaranya merubuhkan beberapa pagar dari gedung DPR Senayan, Jakarta. Sementara itu juga sampai saat ini masih ada banyak sekali asap, titik-titik api yang merupakan dari aksi bakar ban yang mereka lakukan beberapa waktu lalu, Davi dan juga pemirsa. Dan bersama juru kamera Oki kita lihat bersama kepada bagaimana nih massa sudah berhasil memanjat pagar atau gerbang dari DPR Senayan. Ini mereka bukan hanya berorasi di jalan saja yang ada di depan gedung DPR atau di Jalan Gatot Subroto, tapi di antara mereka juga ada yang sudah sampai di atas gerbang, pemirsa. Sementara itu, informasi tambahan lainnya adalah jalan tol dalam kota yang berada tepat di Jalan Gatot Subroto ini, di depan gedung DPR yang tadinya sudah sempat dibuka, kini kembali ditutup. Dan memang untuk penjagaan hanya dilakukan di beberapa titik saja, di antaranya di arah Selipi sana, penjagaan dilakukan. Dan memang aksi ini masih terus dilakukan oleh massa sejak pagi hari tadi hingga sore hari, di mana kita lihat waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Namun tidak surut energi mereka untuk terus berorasi meminta DPR untuk menghargai putusan MK terkait ambang batas dan
pilkada yang akan datang. Dan kalau kita lihat asap maksud kami kembali menebal karena bakar ban yang dilakukan oleh para massa yang ada di depan gedung DPR. Di tempat saya melakukan saat ini ada 3 mobil komando yang tiga-tiganya kalau kami lihat memang ini dipimpin oleh dari perwakilan dari mahasiswa yang sejak tadi ini juga mereka secara bergantian begitu melontarkan orasi-orasi mereka. Dan meskipun tadi sudah ada beberapa permintaan untuk mundur, namun kami masih melihat banyak sekali mahasiswa. Mungkin kita kembali mengajak juru kamera Oki untuk kembali melihat ke kiri. Kita bisa melihat bagaimana mahasiswa ini telah menduduki Jalan Gatot Subroto yang berada di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Dan kita lihat ini adalah salah satu mobil komando yang memang sudah menyuarakan orasinya sejak pagi tadi hingga sore hari. Dan selain massa yang merupakan perwakilan dari mahasiswa, kemudian juga para tokoh-tokoh politik yang sudah hadir pada pagi hari tadi hingga sore hari ini, memang yang menarik dari aksi ini adalah adanya beberapa kalangan lain. Di antaranya beberapa komika yang tadi sudah hadir dan mereka melakukan beberapa aksi dari atas mobil komando. Dan juga pemirsa, adanya tadi juga public figure lainnya, diantaranya ada aktor Reza Rahardian yang hari ini juga hadir untuk ikut menyuarakan aspirasinya. Reza Rahardian yang merupakan seorang aktor mengatakan bahwa sejatinya dirinya ini tidak ingin dikaitkan kepada politik, dan Reza mengaku pada kali ini Reza maksud kami ini merasa resah dan mengaku tidak bisa tidur karena isu yang beredar belakangan ini. Dan kita tahu bersama-sama bahwa dengan adanya isu DPR akan segera mengesahkan RUU Pilkada dan mengacukan putusan dari MK. Ini tentunya menggeparkan dan menuai banyak spekulasi dan juga tentunya banyak aksi keras dari masyarakat sejak kemarin di sosial media. Kita lihat memang sosial media ini dihiasi dengan warna biru dengan peringatan darurat, dan bukan hanya tokoh politik saja namun juga beberapa public figure lainnya. Dan kita harapkan nantinya aksi ini bisa berjalan dengan damai dan menemui titik tengah maksud kami, dan tentunya kita harapkan nantinya pilkada mendatang ini bisa juga berjalan dengan lancar dan juga aman. Kita kembali ke studio, Davi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, rapat paripurna soal revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada yang seharusnya digelar pada hari ini ditunda. Anyu Sore segera kembali. Kembali di Anyu Sore, pemirsa, di tengah aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, DPR RI justru menunda rapat revisi undang-undang tersebut. Rapat paripurna soal revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada yang seharusnya digelar pada hari ini akhirnya ditunda. Mekanisme rapat berikutnya akan kembali dibahas dalam rapat pimpinan dan badan musyawarah. Alasan ditundanya rapat paripurna ini karena jumlah peserta rapat yang hadir tidak memenuhi tata tertib yang berlaku sehingga tidak quorum. Sesuai dengan tata tertib yang ada di DPR, bahwa rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi quorum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah, sehingga acara pada hari ini pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Bang, fraksi Gerindra sendiri emang berapa yang hadir, Bang? Laporannya fraksi Gerindra sendiri? Di fraksi Gerindra ada 10. Ya, jadi hadir fisik ini ada 86 orang kalau nggak salah tadi, ya gitu. Bang, ini ditunda atau dibatalkan?
Ya kalau sidang hari ini ya kita tunda. Kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibamuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada, sehingga pada hari ini pengesahan. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas mengaku belum mengetahui agenda selanjutnya setelah rapat hari ini ditunda. Supratman mengatakan pemerintah akan berkomunikasi dengan DPR untuk menindaklanjuti ditundanya paripurna pada hari ini. Kalau sampai hari ini, maka tentu sebelum pengesahan maupun pengundangan RUU itu tentu dasarnya ada. Tapi nanti kalau parlemen itu kemudian menghasilkan sebuah keputusan dan kemudian pemerintah mengundangkannya, ya pasti akan menggunakan terserah kepada nanti penyelenggara pemilu, karena kan urusannya. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyebut akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat pilkada dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR RI. Sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman, dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90, yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tidak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal. Dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024, hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Tentu jalur-jalur konsultasi dan apa yang kita lakukan ini semata-mata tertib prosedur sebagaimana pengalaman yang sudah pernah kita alami, kita dapati dalam penindaklanjutan pelaksanaan tindak lanjut dari putusan.
Selain di depan gedung DPR RI Senayan, unjuk rasa juga digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ratusan orang dari unsur aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa untuk mengingatkan bahwa putusan MK merupakan putusan yang tertinggi. Ratusan orang yang terdiri dari aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa di depan gedung DPR pagi hingga siang tadi. Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi hingga kawal putusan MK. Aksi digelar usai polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang dianulir DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi juga digelar untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tertinggi. Masa kemudian membubarkan diri usai sejumlah perwakilan mereka diterima langsung oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi. Dalam audiensi dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi, perwakilan massa menyampaikan sejumlah catatan dan sikap terhadap situasi demokrasi saat ini. Salah satu perwakilan massa yakni sastrawan Gunawan Muhammad bahkan tidak kuasa menahan tangis saat menyampaikan pernyataannya menanggapi situasi bangsa yang terjadi saat ini. Gunawan Muhammad menyebut pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi dengan memaksakan revisi Undang-Undang Pilkada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Kepada seluruh komponen masyarakat, kepada para mahasiswa, civil society, semuanya, para budayawan, bahkan banyak artis yang terpanggil untuk menyuarakan kebenaran nurani di dalam mengawal demokrasi kita agar tidak dibajak oleh kekuasaan. Kami juga menyerukan kepada seluruh aparat keamanan untuk mengedepankan persuasi. Karena hak berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat itu dijamin konstitusi. Jangan gunakan kekerasan terhadap sesama anak bangsa, khususnya para mahasiswa yang menyuarakan kebenaran. Terima kasih. Masih seputar acara Mas Hasto, ada daerah-daerah yang belum disebut seperti tadi Mas singgung Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini kapan rencananya untuk gelombang ketiga akan dilaksanakan? Ya, kan PD Perjuangan nomor 3, jadi kita umumkan 3 gelombang. Ya tentu antara tanggal 24 sampai 27 kita akan mencari momentum yang terbaik di dalam mengumumkan daerah-daerah sisa. Karena sekarang total kita masih sudah 85%. Tapi daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang strategis. Karena sikap PD Perjuangan berwaktu yang lalu kan menunggu ketika ada pihak-pihak yang mencoba untuk menggunakan benteng-benteng kekuasaan di dalam membatasi ruang gerak demokrasi. Sehingga nanti menjelang tanggal 27 kami akan cari momentum yang terbaik. Dalam mendaftarkan punya ketum baru, ini tetap peta pilkada bersama Partai Golkar ini ada perubahan nggak? Termasuk salah satunya di Pilkada Banten, Bu Airin. Ya sebenarnya peta pilkada tidak banyak berubah selama kita berpegang pada suara rakyat, pada kehendak rakyat. Karena ketika konfigurasi kekuasaan itu mencoba dilakukan konsolidasi dengan membendung calon-calon yang punya potensi karena adanya ambisi kekuasaan, rakyat akhirnya kan bergerak. Jadi ini menunjukkan bagaimana kedaulatan rakyat itu tidak bisa diabaikan, tidak bisa dibungkam dengan benteng-benteng kekuasaan. Mas Hasto dari PDIP dan Golkar jadi mengusung Bu Airin di Pilkada Banten. Dari laporan yang kami terima, termasuk dari Pak Ahmad Basarah yang memang bertugas di Banten bersama dengan Mbak Ning, ada gerakan rakyat untuk semakin mengukuhkan pasangan Mbak Airin dan Ade Sumardi. Jadi kami terus mencermati dinamika tersebut dan ini merupakan hal yang positif. Karena ini adalah pergerakan rakyat sama dengan yang terjadi saat ini. Ketika di Banten apa yang menjadi aspirasi rakyat ini juga mencoba untuk dibendung, maka rakyat akan menyampaikan suara kebenaran. Mas Hasto, baik lagi tadi untuk acara. Tadi dalam pidatonya Bu Mega tuh sempat menyinggung nama Pak Anies, Mas Anies. Nah tadi juga ada kalimat kalau mau bergabung dengan PDI atau terlatih dengan PDI jangan kayak gitu dong. Apa maksudnya, apa makna dari Bu Mega berbicara seperti itu? Apakah ada hal yang dirasa kurang serap dari PDI melihat Mas Anies atau seperti apa?
Ya, tadi kan sebenarnya ketika mau masuk, Ibu melihat ada yang menyampaikan aspirasi, kemudian dengan spanduk, padahal sebenarnya datang saja disampaikan baik-baik. Dan siapa yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, tadi Ibu kan sudah menjelaskan visi misi dipersiapkan oleh partai, ada politik tata ruang, ada upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, terhadap platform partai. Sekiranya syarat-syarat itu nanti bisa dipenuhi, tentu terbuka suatu ruang untuk bekerja sama. Mas, dalam mendaftarkan kandidat ke KPU nanti akan memakai persyaratan versi MK atau versi DPR ya? Ya, tadi kan Ibu Mega sudah mengatakan bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70 berdasarkan ketentuan konstitusi kita itu kan sifatnya final and binding. Sehingga PDI Perjuangan taat pada perintah itu. Kami akan mendaftarkan berdasarkan keputusan dari MK. Dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh MK itu sikap dari PDI Perjuangan sebagaimana tadi ditegaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena cahaya demokrasi itu makin kuat. Tadi bukan mengatakan bahkan rakyat berbaris menyongsong mataharinya sejarah. Mas Hasto penegasan lagi tadi mengenai Mas Anies, jadi itu bukan perihal ketidaksukaan secara personal begitu ya, tapi dengan tadi yang ada di depan gedung DPP sendiri ya, terkait dengan hal itu berarti penegasan. Ya, Ibu Mega kan tadi mengatakan saya nggak pernah membuli orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan oleh Ibu Mega adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Mega. Mas Hasto Ibu Mega udah ngomong kayak gitu, masih ada kemungkinan untuk usung Mas Anies? Ya, selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, platform partai, itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi, khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana kelestarian lingkungan. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan kompleks Taman Citra, Kota Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku berjumlah 2 orang lari kocar-kacir saat aksinya ketahuan dan diteriaki oleh korban. Upaya pencurian sepeda motor oleh 2 orang pelaku di Kompleks Perubahan Taman Citra, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang kabur dan meninggalkan sepeda motor curian usai diteriaki maling oleh pemilik motor. Suryanto, pemilik sepeda motor, mengatakan aksi pencurian terjadi di siang hari. Salah seorang pelaku masuk ke dalam teras rumahnya dan sempat merusak kunci kontak motor serta menyeret motor keluar rumah. Sementara seorang rekan pelaku lainnya mengendarai motor lain untuk berjaga menunggu di luar rumah korban. Anak saya di daerah di ruang tamu lagi main laptop. Udah itu terdengar suara dari pagar dan dia mencurigai dan kunci dirusakkannya. Dari rusakannya langsung dia didorongkannya. Anakku terkejut, langsung diteriakkannya maling gitu. Langsung dia lari, terus kereta dibuangkannya ke depan ini. Meski nyaris menjadi korban pencurian sepeda motor, namun korban berharap pelaku dapat segera ditangkap dan warga sekitar kompleks menambah keamanan ekstra agar hal serupa tidak kembali terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahari, iNews melaporkan. Seorang pria yang indekos di kawasan Gondomanan, Yogyakarta ditangkap polisi lantaran mencuri sepeda motor milik bapak kosnya sendiri. Pelaku diciduk petugas di wilayah Temanggung, Jawa Tengah saat hendak pulang menengok anak istrinya. Alhamdulillah. Ya ampun, ketangkap, guys. Oke, guys. Aparat Reskrim Polsek Gondomanan, Yogyakarta meringkus seorang pria pelaku pencurian motor di tepi jalan di kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku RR, 36 tahun, warga Bengkulu ini hanya bisa pasrah saat diciduk dan diborgol petugas untuk kemudian dibawa ke Polsek Gondomanan guna pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui pelaku menyewa sebuah kamar kos milik NN di kawasan Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta 2 bulan terakhir.
Pelaku yang bekerja sebagai karyawan sebuah warung gorengan nekat mencuri motor milik bapak kosnya lantaran ingin memiliki kendaraan. Dalam aksinya, pelaku telah memantau situasi rumah utama pemilik kos. Setelah dirasa aman, pelaku kemudian membawa kabur motor berikut STNK ke Temanggung untuk menengok istri dan anaknya. Polisi menyita barang bukti motor berikut kunci dan STNK. Akibat ulahnya, pelaku harus mendekam di balik jeruji dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan kali ini disertai suara dentuman yang sangat keras yang terdengar sampai ke pos pengamatan Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi atau berjarak sekitar 15-20 km. Tidak ada laporan terjadinya hujan abu vulkanik, sementara ketinggian kolom letusan tidak teramati karena tertutup kabut. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meletus pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, Rabu siang. Erupsi pertama dalam bulan Agustus ini disertai suara dentuman keras membuat warga berhamburan keluar rumah. Kerasnya dentuman pun terdengar oleh warga di kota Bukit Tinggi hingga radius 15-20 km dari pusat erupsi di Kawah Verbek di puncak Gunung Merapi. Seismograf di pos pengamatan Gunung Api, PGA Merapi di belakang Balok Bukit Tinggi, mencatat erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 30 mm dengan lama atau durasi gempa letusan lebih kurang 48 detik. Erupsi di Gunung Merapi tanggal 21 Agustus 2024 pada pukul 12.40. Namun tinggi kolom abu tidak teramati karena yang kami amati itu sampai di pos pengamatan terdengar suara dentuman yang sangat keras. Gunung Merapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif norma. Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, prediksi potensi gempa besar dari 2 zona megatrust di Indonesia, yaitu di Selat Sunda dan Mentawai, menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik karena mitigasi bencana sudah disiapkan dengan baik. Masyarakat Indonesia tengah dihebohkan terkait informasi potensi gempa besar yang berpotensi tsunami di 2 zona megatrust Indonesia, khususnya di wilayah Jawa dan Sumatera. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk tidak khawatir menghadapi isu tersebut. Masyarakat lebih baik meningkatkan literasi dan edukasi dalam menghadapi bencana. Gempa itu ada 3 parameter yang diwaspadai, adalah kapan, kedalaman, dan di mana. Nah, untuk kekuatan dan letak itu bisa kita prediksi, namun kapannya inilah yang tidak bisa. Jadi kapannya ini kita harapkan bisa meningkatkan edukasi masyarakat. Menparekraf Sandiaga Uno juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir menghadapi isu gempa megatrust. Tidak perlu panik, tidak perlu terlalu khawatir. Kita berwisata, menikmati keindahan alam dengan penuh kewaspadaan. Langkah-langkah sosialisasi ini jadi sebuah keharusan karena kita juga udah punya sistem informasi manajemen krisis untuk mengatasi kebencanaan. Guna menghadapi isu megatrust, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, processing, serta diseminasi informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang makin cepat dan akurat. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan kembali terhubung dengan rekan kami Bayu Pradana yang saat ini berada di gedung DPR RI. Selamat malam, Bayu. Apakah massa sudah membubarkan diri dari depan gedung DPR? Ya, Davi, ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore di hari, dan maksud kami sore hari menjelang maghrib, di mana massa masih mengepung gedung DPR Senayan Jakarta, Davi. Dan langsung saja bersama juru kamera Oki Mahendra, saya akan menunjukkan pada Anda pemirsa bagaimana kondisi terkini dari sekitar gedung DPR Senayan Jakarta. Kita
bergerak ke arah belakang saya. Di mana pemirsa, kalau saya bisa jelaskan mengapa saya terlihat memakai goggle atau kacamata di sini. Ini dikarenakan beberapa waktu yang lalu petugas ini sudah menembakkan gas air mata di belakang sana. Petugas menembakkan ke atas jembatan sehingga massa yang berada dari sebelah sana hingga sampai yang ada di sini ini langsung mencari tempat yang lebih aman. Dan tentu juga bukan hanya massa saja, tapi juga kami awak media juga merasakan bagaimana tadi pedihnya, lalu juga cukup sesak rasanya dengan gas air mata yang ditembakkan. Dan saya akan mengajak juru kamera Oki Mahendra untuk melempar kamera ke sebelah sana, melempar visual ke sebelah sana. Anda bisa melihat ada api juga di sebelah sana dan juga asap. Dan masih ada sejumlah massa yang masih bertahan di sekitar Jalan Gatot Subroto, pemirsa. Dan tentunya kalau dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, tentu ini lebih kondusif. Juga massa sudah mulai berhenti melakukan orasi dengan mobil komando. Dan meski demikian masih ada sejumlah massa yang memilih untuk bertahan di sini untuk nantinya tetap meminta DPR untuk menghormati keputusan dari MK terkait ambang batas umur Pilkada 2024. Saya akan mengajak ke arah yang sebalik ya, yaitu ke arah Selipi, pemirsa. Namun sebelumnya di belakang saya adalah ini jalan tol dalam kota yang memang pada hari ini sempat dibuka, namun dikarenakan adanya aksi ini memang akhirnya sempat ditutup kembali. Anda bisa melihat bahkan massa banyak yang berada di dalam jalan tol dalam kota. Bahkan mereka ini ada yang naik ke separator atau pagar beton yang ada, dan juga massa juga ada yang berada di tengah jalan tol, bahkan yang ada di sebelah sana, pemirsa. Di sebelah sana juga masih dipenuhi oleh massa yang masih bertahan di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Dan kita akan bergerak lagi menuju ke arah Selipi. Kalau bisa saya informasikan kembali, pemirsa, di mana pada hari ini, tadi pada sore hari, massa selain berorasi juga mereka ini meminta untuk masuk ke dalam. Dan mereka juga tadi sempat merobohkan pagar yang ada di depan DPR. Ini adalah salah satu pagarnya, pemirsa. Anda bisa melihat di sebelah sana adalah salah satu pagar yang sudah dibuka, dan sampai saat ini pun masih dipenuhi oleh massa yang mayoritas adalah mahasiswa. Sampai saat ini juga masih dijaga oleh pihak kepolisian. Maka dari itu ini membatasi massa untuk masuk ke dalam sana, ke arah gedung Kura-Kura yang lebih dikenal dengan gedung Kura-Kura di sebelah sana. Dan bukan hanya di jalan saja, tapi juga massa ini berada di atas pagar DPR atau pintu gerbang DPR. Dan kalau saya boleh menjelaskan, saat ini situasinya adalah para petugas sedang memberikan instruksi kepada para massa. Namun saya masih belum bisa mendengar dengan jelas instruksi apa yang petugas minta kepada para massa. Namun yang jelas instruksi ini dilakukan melalui mobil pengeras suara. Ini adalah kondisi setelah demo sempat memanas pada sore hari. Banyak sekali sampah yang ada di sini, dan mayoritas adalah sampah kemasan, yang mana ini mereka bukan hanya mengkonsumsi ini saja, tapi juga mereka menggunakan sampah kemasan ini untuk mereka lemparkan ke dalam. Dan tadi kami melihat mereka diantaranya melemparkan botol plastik ke dalam gedung DPR, ke dalam kompleks DPR Senayan, Jakarta. Ini guna menunjukkan bagaimana mereka protes, bagaimana aspirasi mereka menolak apa yang dilakukan DPR yang tidak mengindahkan putusan MK terkait ambang batas umur untuk Pilkada 2024 mendatang. Kita kembali studio, Davi. Baik, Bayu, Anda mendapatkan informasi terkait kapan massa ini mulai membubarkan diri, dan apakah sudah ada imbauan dari polisi jika memang tidak membubarkan diri karena saat ini sudah pukul 6, apa yang akan dilakukan oleh polisi? Kalian kumpul dulu.
Davi, mohon maaf karena saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas karena juga masih riuh suasana di sini. Masih belum tahu, namun saya dapat sedikit mendengar apa yang Anda tanyakan kepada saya. Apabila masa masih tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian, saya belum mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Meski demikian, Davi mengingat tadi beberapa waktu yang lalu dari arah sebelah sana gas air mata sudah ditembakkan, mungkin ini menjadi salah satu cara yang sama yang akan digunakan pihak kepolisian untuk membuat massa bubar nantinya apabila memang mereka tidak mengindahkan. Dan ini di belakang saya mendengar kembali bagaimana polisi meminta mereka untuk keluar secara damai, bagaimana polisi meminta mereka untuk bubar secara damai usai beberapa waktu yang lalu melakukan aksi. Dan memang bukan hanya mahasiswa saja yang hadir pada aksi pada hari ini. Kita bisa melihat ada beberapa massa yang kembali mencoba mendekati ke arah gerbang di sebelah sini, di mana mereka memang kembali meneriakkan aspirasi-aspirasinya dengan membawa benda-benda seperti bambu, lalu juga sampah kemasan yang tadi saya sudah jelaskan. Mereka memanjat ke dalam gerbang, bahkan melempar bendera atau bambu ke dalam kompleks DPR. Usai beberapa saat yang lalu saja, dalam hitungan detik saja, polisi ini sudah meminta mereka untuk membubarkan diri secara damai. Meski demikian, terlihat mereka ini justru menghampiri gerbang kompleks DPR Senayan Jakarta, dan lagi-lagi polisi kembali mengimbau para masyarakat untuk membubarkan aksi mereka pada hari ini. Dan ini masih dilakukan oleh polisi, upaya secara verbal, secara pendekatan secara verbal masih dilakukan oleh polisi. Dan yang pastinya Davi dan juga pemirsa, kalau ini tidak didengarkan atau tidak diindahkan oleh mahasiswa, tentunya ada beberapa cara lain yang kemungkinan akan dilakukan oleh pihak kepolisian nanti setelah ini. Davi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Selain di depan gedung DPR RI Senayan, unjuk rasa juga digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ratusan orang dari unsur aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa untuk mengingatkan bahwa putusan MK merupakan putusan yang tertinggi. Ratusan orang yang terdiri dari aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa di depan gedung MK pada pagi hingga siang tadi. Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi hingga kawal putusan MK. Aksi digelar usai polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang dianulir DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi juga digelar untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tertinggi. Massa kemudian membubarkan diri usai sejumlah perwakilan mereka diterima langsung oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi. Dalam audiensi dengan juru bicara MK, perwakilan massa menyampaikan sejumlah catatan dan sikap terhadap situasi demokrasi saat ini. Salah satu perwakilan massa yakni sastrawan Gunawan Muhammad bahkan tidak kuasa menahan tangis saat menyampaikan pernyataannya menanggapi situasi bangsa saat ini. Gunawan Muhammad menyebut pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi dengan memaksakan revisi Undang-Undang Pilkada. Saya bahagia bisa di sini. Maaf, saya nggak bisa ngomong karena emosi saya. Ya, kalau saya nggak menahan diri, saya bilang kita revolusi aja. Tapi saya tahu bahwa ongkosnya banyak dan tagihannya kita nggak tahu kepada siapa. Tapi keadaan sudah keterlaluan. Sebetulnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan.
Itu juga, tapi saya nggak mau bilang. Ya bagus. Saya ucapkan terima kasih kesempatan ini. Sebenarnya saya bukan juru bicara. Tadi saya dibilang saudara Nong, komandan lapangan, bahwa saya sudah terlalu banyak tugas. Para hakim konstitusi yang terhormat, hari ini kami tambah terima kasih kami karena Anda telah mengembalikan bukan saja martabat Mahkamah Konstitusi, tapi juga hak-hak kami, khususnya hak demokratik dalam kompetisi politik. Telah lama hak-hak rakyat dilipat-lipat, bertahun-tahun politik diubah hanya jadi permainan para juragan partai. Dalam memilih wakil dan pemimpin, pemilu dan pilkada praktis dan tertutup bagi rakyat yang luas dan tidak terbuka bagi mereka yang tidak berpartai. Padahal telah menjadi rahasia umum. Di dalam dan di luar parlemen, partai-partai telah menjadi bunglon, berubah mirip kongsi jual beli suara, jual beli dukungan, jual beli integritas. Dan telah menjadi rahasia umum pula bahwa politik pada hari ini bukan lagi memperjuangkan untuk perbaikan kehidupan rakyat. Kini politik adalah medan perdagangan. Semua diringkus untuk dipertukarkan dengan kedudukan dan dengan kekuasaan. Perilaku jujur disisihkan karena tidak laku. Perilaku tidak jujur menjadi kelaziman yang baru. Betapa menyedihkan. Bung Hatta, guru bangsa dan guru kita semua, pernah berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur susah untuk diperbaiki. Siapa yang tidak jujur? Elit politik kita, para juragan parpor besar dan kecil, telah mempersulit perbaikan perilaku yang tidak jujur ketika mereka kian berkuasa. Apalagi ketika mereka bersekongkol dalam sebuah kartel politik keculasan. Ini yang terjadi pada hari ini di gedung DPR RI. Anda para hakim yang mulia, berdiri di depan melawan itu. Anda bukan saja mencegah para pembegal demokrasi menjadi kekuatan yang menentukan dalam pemilu dan pilkada. Anda harus mengembalikan demokrasi menjadi percaturan demos. Rakyat banyak, mereka. DPR menegaskan telah membatalkan pengesahan RUU Pilkada. Dengan demikian, pendaftaran Pilkada tanggal 27 Agustus mendatang akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko melalui unggahan pada akun sosial media X miliknya. Dasko menegaskan bahwa DPR batal mengesahkan RUU Pilkada. Dalam unggahannya, Dasko menyatakan bahwa pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan dan pendaftaran Pilkada pada tanggal 27 Agustus mendatang akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat parpol untuk mengajukan calon kepala daerah. Dalam putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD bisa mengusung calon kepala daerah. Putusan ini dibacakan dalam sidang di Gedung MK Jakarta Selasa siang. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilu legislatif kini tidak berlaku lagi.
Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap di wilayah masing-masing, yakni minimal 6,5% suara, 7,5% suara, 8,5% suara, hingga 10% suara. Para pemohon dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika mekanismenya kan itu tunda gitu loh. Kemudian nanti baru Rapim Bamus lagi kalau mau dilanjutin. Nah, kan kalau nggak ada Rapim Bamus sih nggak dilanjutin gitu loh. Soalnya kalau aturan kan ada kayak penundaan itu bisa dilakukan selama 2 kali, paling banyak 2 kali dalam waktu 24 jam. Nah, kan begini, tadi saya udah tunda 30 menit, lalu kemudian sudah 30 menit karena nggak quorum saya tutup dan akan dijadwalkan di Rapim Bamus. Ya pemirsa, maafkan ada kesalahan teknis dan tadi yang Anda saksikan adalah keterangan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Paripurna kan harusnya paripurna nanti nih Selasa kan udah daftar, masa kita paripurna? Sekali lagi maafkan pemirsa, ada kesalahan teknis. Kita ke informasi selanjutnya. DPP PDI Perjuangan telah mengumumkan bakal calon kepala daerah Bacakada untuk 169 daerah di Indonesia. Namun calon kepala daerah Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih belum disebutkan. Ya pemirsa, yang Anda saksikan di layar kaca, ini adalah situasi terkini di gedung DPR RI di mana masa aksi sudah mulai meninggalkan gedung DPR RI dan pada malam hari ini sekitar pukul 18:38 waktu Indonesia Barat terlihat masa aksi juga sudah mulai dibubarkan perlahan-lahan. Diketahui tadi pagi hingga tadi siang, para maksasi berkumpul di depan gedung DPR RI untuk menyuarakan beberapa tuntutan mengenai revisi Undang-Undang Pilkada yang hari ini batal dilaksanakan oleh DPR RI karena quorum yang tidak mencukupi syarat. Dan yang Anda lihat di layar kaca, ini adalah di sebelah kanan layar kaca Anda, terlihat pagar gedung DPR RI juga tadi sempat dirusak oleh massa aksi. Adapun juga orasi dari berbagai komika, sejumlah komika serta public figure yang juga menyuarakan keresahannya atas apa yang terjadi pada Republik Indonesia. Tadi sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, petugas sudah mulai memberikan arahan untuk para massa aksi untuk bisa meninggalkan gedung DPR RI secara damai. Ya, pada saat ini juga sebelah kiri Anda ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad
yang rencananya akan memberikan keterangan terkait revisi Undang-Undang Pilkada yang batal disahkan. Ya, diketahui bahwa pimpinan DPR RI Sumi Dasko Ahmad menegaskan revisi UU Pilkada tidak disahkan di rapat paripurna hari ini. Sebelumnya, melalui akun X milik Sufmi Dasko, bahwa nantinya pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus mendatang akan mengikuti putusan MK yang mengatakan bahwa dengan tidak disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil judicial review MK yang diajukan oleh Partai Buruh dan juga Partai Gelora. Sebelumnya MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan juga Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Ya, MK mengatakan esensi pasal tersebut dinyatakan pembentukan UU malah memasukkan lagi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam pasal UU Pilkada. Ya, saat ini yang Anda lihat di layar kaca Anda sebelah kiri tepatnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang akan memberikan keterangan terkait revisi Undang-Undang Pilkada yang batal disahkan. Dirinya menegaskan di akun sosial media, akun X miliknya, bahwa menegaskan revisi Undang-Undang Pilkada tidak disahkan di rapat paripurna hari ini. Dan dengan tidak disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada pada tanggal 22 Agustus pada hari ini tepatnya, maka nanti pada saat pendaftaran tanggal 27 Agustus, hasil judicial review MK yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora akan diberlakukan. Maka kita akan saksikan langsung keterangan dari Sufmi Dasko yang disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya pada dari siang sampai sore hari ini. Perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih.
Pak, tanya Pak. Apa alasan konkret dari DPR itu tiba-tiba membatalkan itu? Apakah karena tadi hari ini gelombang penolakan itu begitu besar? Terus kemudian Pak, apa benar tadi isu istana juga berkomunikasi dengan DPR bahwa ini tidak perlu disahkan seperti itu? Kalau tadi Anda monitor bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesahan itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu belum ada massa, masih sepi. Dan tidak ada komunikasi apapun, tetapi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR. Nah, sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00, kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan, sehingga kita tidak jadi laksanakan. Demikian. Bang, ini apakah ada kesempatan untuk nantinya sebelum tanggal 27 pendaftaran ini, pembahasan RUU Pilkada ini akan digulirkan? Pembahasan rapat paripurna di DPR itu menurut aturan yang berlaku, kecuali yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya, hari paripurna itu adalah hari Selasa dan hari Kamis. Nah, tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan BAMUS dan pengagendaan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna terdekat kalaupun mau dilaksanakan itu adalah tanggal 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran. Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya sudah berlaku. Demikian. Bang, ini kan sebenarnya ada kritik dari masyarakat juga kenapa massa juga cukup banyak kumpul ke DPR. Ini sebagai konsolidasi antara teman-teman pimpinan DPR seperti apa sih Bang? Apakah merasa bersalah atau mungkin ini ada miskomunikasi dengan masyarakat sehingga ada proses yang janggal begitu Bang kayak kemarin di Bali? Kalau menurut saya, revisi Undang-Undang Pilkada ini tidak datang sekonyong-konyong. Revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah dilakukan sejak Januari 2024 dan memang berjalannya perlahan-lahan. Nah, karena keputusan judicial review MK kemarin, kita melihat ada keputusan yang mengabulkan tuntutan atau gugatan dari Partai Buruh dan Gelora sebanyak yang diputuskan 7,5%, lalu kemudian tetapi disamaratakan dengan partai politik yang mempunyai kursi, sementara itu kan tidak dimintakan oleh Partai Buruh dan Gelora. Nah, kami membayangkan betapa kompleksnya masalah yang akan timbul pada pilkada yang pendaftarannya sudah sangat singkat ini ketika kemudian itu diberlakukan. Sehingga kemudian pada revisi undang-undang ini kami tadinya tetap mengakomodir permohonan Partai Buruh dan Gelora agar mereka bisa mengusung calon, tapi kemudian untuk menghindari tatanan pilkada yang sudah disusun sedemikian rupa oleh partai politik, kami tadinya mengembalikan porsi syarat 20% yang dipersyaratkan kepada partai politik. Cuma itu sebenarnya. Bang, tapi benar nggak sih Bang hari ini ada pertemuan Abang dengan Pak Jokowi atau Abang ke istana begitu Bang, konfirmasi Bang? Nah itu tadi banyak sekali yang tanya ke saya, sementara saya tidak ke istana, tidak ketemu Pak Jokowi, mungkin boleh dicek dari sumber-sumber wartawan istana apakah tadi saya ke sana. Dan memang tidak ada urgensinya. Pak Dasko tadi udah menjelaskan kalau pendaftaran itu kan mengikuti hasil MK putusan MK mengenai pilkada terbaru. Kalau untuk penetapan cagup Jakada itu mengikuti putusan yang mana? Ya itu kan nanti kan ada PKPU. PKPU-nya itu kan nanti akan dikonsultasikan oleh DPR dan tentunya PKPU-nya itu akan dibuat oleh KPU. Nah mungkin bisa nanti diikuti ada rapat konsultasi antar KPU dan Komisi 2 DPR pada hari Senin besok. Nah itu jawabannya baru akan bisa terjawab pada hari itu. Bang Dasko, ini pengguliran revisi Undang-Undang Pilkada ini dikaitkan dengan katanya kepentingan Koalisi Indonesia Maju untuk memajukan Mas Kaisang di Pilkada. Nah ini Bang Dasko sebagai pimpinan DPR dan juga sebagai salah satu dari elit dari Koalisi Indonesia Maju ini bagaimana tanggapannya? Sebenarnya kalau kita ngomong revisi Undang-Undang Pilkada ini
hanya kepentingan koalisi Indonesia Maju, ya tidak juga. Karena kalau yang pertama fokus kita adalah bagaimana tatanan yang sudah kita atur di kabupaten kota itu kemudian karena keputusan MK ini juga bisa menjadi berubah. Nah itu tidak dialami hanya nanti oleh koalisi Indonesia Maju, tapi yang tidak masuk koalisi juga nanti bisa dilihat bahwa sedikit banyak tatanan di pilkada-pilkada itu akan berubah karena partai yang tadinya berkoalisi dengan ini karena dia nggak cukup, karena putusan MK ya dia bisa mencalonkan, dia berpikir saya majuin calon saya, kan begitu. Nah ini karena waktunya yang sempit, yang kami pikirkan tatanan yang sudah dikelola oleh masing-masing partai ini kemudian bisa menjadi terganggu. Nah itu aja. Nanti bisa dilihat nanti kawan-kawan mungkin pada saat nanti mau pendaftaran bisa dilihat nanti betapa nanti di daerah-daerah itu ada koalisi-koalisi yang tadinya sudah terbentuk, akhirnya kemudian karena syarat ini kemudian ya akhirnya mungkin kesepakatan itu nggak bisa dijalankan, jadi mereka ada yang ngusung masing-masing. Nah ini yang kita kemudian simulasikan gitu. Pak Dasko, sedikit Pak Dasko, penegasan aja, apakah ini artinya total batal merevisi Undang-Undang Pilkada atau nanti setelah tahapan pendaftaran Pilkada justru akan disahkan kembali atau seperti apa? Jadi RUU Undang Pilkada ini mungkin nanti pada periode depan tetap akan dilaksanakan karena kita perlu penyempurnaan yang kita rasa belum sempurna. Begitu juga dengan Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu juga nanti perlu kita sempurnakan karena itu kan ada gugatan parlemen threshold yang dari Perludem itu yang perlu diakomodir, yang katanya MK tidak berwenang untuk memutuskan ambang batas parlemen karena memutuskan ambang batas itu adalah open legal policy-nya DPR. Nah itu nanti kita akan laksanakan putusan MK itu untuk mengkaji berapa sih sebenarnya yang pas untuk parlemen threshold pada pemilih yang akan datang. Berarti putusan MK yang standar berlaku itu nanti yang 70 sama 60 itu juga akan berlaku setelah RUU Pilkada ini tidak jadi disahkan hari ini. Iya, putusan MK itu kan berlaku dan bersifat final and binding. Nah, ketika kemudian ada undang-undang baru, tentunya kan undang-undang baru, tapi kan undang-undang barunya nggak ada. Jadi kita tegaskan di sini bahwa putusan yang berlaku itu putusan MK nomor 60, putusan MK nomor 70. Oke Pak, penegasan aja, berarti kan kemarin ini juga mahasiswa pengen penegasan. Yang jadi kontroversial ada 2 poin terkait usia calon kepala daerah dan juga ambang batas pencalonan dari partai. Berarti 2 poin itu artinya kemarin direvisi itu semuanya dibatalkan ya Pak ya? Iya, ya kan kalau revisi undang-undang pilkadanya batal berarti semua poin kan dibatalkan. Nah, bahwa kemudian pelaksanaan dari hasil keputusan MK nomor 60 dan 70, nah itu PKPU-nya yang akan mengatur, itu adalah kewenangan dari KPU. Bang, terakhir kemarin pas di Bali itu kan muncul juga perdebatan hak merujuknya ke MA gitu ya. Nah ini gimana nih Bang? Finalnya seperti apa? Mungkin bisa ditegaskan yang khusus usia gitu. Apa dikembalikan ke pembahasan PKPU yang di hari Senin akan dibahas? Jadi begini, itu kan masing-masing rezimnya MA dan MK kan itu berbeda. Kewenangan MK melakukan judicial review pada tatanan yang berbeda dengan MK. Nah, nanti kita akan lihat bahwa putusannya MA seperti apa, putusannya MK seperti apa. Karena masing-masing itu kalau saya lihat, ya MK pun bersependapat bahwa MK kemudian tidak bisa menganulir hasil judicial review dari MA. Nah itu tinggal bagaimana menerjemahkannya nanti, ya kita akan minta KPU yang kemudian menuangkan dalam PKPU setelah berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR. Pak Dasko izin, jadi dugaan tentang adanya diam-diam akan terjadi revisi itu terbantahkan dengan adanya pernyataan Pak Dasko ini. Ya saya juga bingung kita nggak pernah diam-diam. Di balik itu kemarin itu terbuka live. Timsin Panja itu bisa tidak kita batasi. Wartawan bisa meliput. Argumen semua dikemukakan di situ juga bisa diliput. Nah sehingga nggak ada yang dibilang bahwa kemudian pelaksanaannya diam-diam. Kalau diam-diam tentunya nggak dilakukan DPR lah. Oke? Ya, guys. Ini kan aksi ini skala
eskalasinya cukup tinggi ya Bang, sampai pagar roboh, pintu dirobohkan. Ini dari pimpinan DPR sendiri melihatnya gimana Bang? Apalagi Abang dicari-cari tadi sama Mas. Saya nggak tahu kalau dicari-cari. Kalau tadi dicari, saya pasti akan menemui untuk menjelaskan. Nah, tapi tadi kan kawan-kawan sudah menemui, mewakili, menyatakan bahwa tidak ada revisi undang-undang pilkada. Mengenai pagar yang roboh, mungkin kita akan evaluasi pada kesekjenan, bagaimana nanti apakah memang sudah waktunya direnovasi atau memang kemudian masih cukup kuat. Gitu. Terima kasih. Ada lagi?